Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifati watma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwar raqibul majid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul ladzi anaral wujudu bi nurihi dini ila yaumil wa'id. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Duyufur Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang yang cerah dan penuh hikmah ini kita berkumpul di Arafah yang Allah muliakan untuk kita sebagai tamunya. Kita menjadi bagian dari barisan jutaan hamba dalam posisi duduk bersimpuh. Kita mengabdikan sebagai potensi mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Pada saat ini kita bersyukur kepada Allah karena pertemuan raksasa hari ini semata-mata anugerahnya. Seraya kita berharap semoga Allah menerima kehadiran di tempat ini, menerima semua amal ibadah kita. Semoga hari ini Allah menerima taubat kita dan kita betul-betul kembali kepada kesucian, berbebas dari segala dosa, menjadi manusia yang tanpa noda apapun, seperti kita lahir dari ibu kita masing-masing. Di padang yang luas ini hendaknya kita menemukan makrifah pengetahuan sejati tentang jati diri kita, dan di sisi kita menyadari langkah-langkah yang telah kita tempuh selama ini dengan mendekat takarub kepada Allah, maka manusia akan mengenal Allah, dan dengan mengenal Allah manusia akan mengenal dirinya sendiri. Selama ini kita sudah sulit mengenal diri kita sendiri karena begitu banyak topeng-topeng yang telah menutupi wajah kita. Topeng jabatan, topeng politik, topeng status sosial, dan topeng-topeng lainnya yang makin menjadikan kita tidak mengenal wajah asli kita, dan kita terjebak pada sifat angkuh, sombong, dan egois. Duyufur Rahman rahimahullah, saat ini topeng-topeng itu terbuka dan kita mengenal jati diri kita sebenarnya. Selanjutnya kita hanya mengenal Allah Azza wa Jalla yang menjadi tujuan hidup kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami ikhlas datang memenuhi panggilan-Mu. Kami ridha berkumpul dan duduk bersimpuh di atas hamparan padang Arafah ini. Kami bahagia ya Rabb dengan segala kesederhanaan ini. Kami bangga melepas segala atribut kesombongan kami. Kami biasa merasakan keluh kesah saudara-saudara kami yang banyak susah. Karena itu, hantarkan kami ya Allah untuk menjadi hamba-Mu yang tulus dan pasrah untuk memenuhi panggilan-Mu. Bebaskan kami dari segala kesombongan, ketakaburan hanya karena derajat-Mu semata. Sering kami bangga-banggakan. Gantilah pada hari ini ya Allah segala kepalsuan dengan ampunan yang Engkau berikan kepada kami. Di atas padang Arafah ini, di bawah panasnya cahaya matahari, kembali terbayang isyarat Rasulullah tentang padang mahsyar.
yang tak seorang pun dapat menghindarinya. Setelah kita bangkit dari alam barzakh, kita akan berkumpul di mahsyar. Jika pada hari ini kita bersabar, bertahan menjadi penghuni di padang tandus ini, semoga Allah menguatkan kita kelak kita berbaris menghadapnya di padang mahsyar. Kita akan bertemu ketika mulut tidak lagi sanggup berbicara, hanya tangan dan kaki yang lantang memberikan kesaksian. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa nukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Pada hari kiamat kami ditutup mulut mereka, berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberikan kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dulu mereka usahakan. Itulah yaumul hisab, hari hitungan amal perbuatan kita, hari pengadilan, hari penyesalan, dan hari dibukanya segala aib manusia. Zohir Rahman rahimahullah, kesanggupan kita untuk memenuhi panggilan Allah, menghadiri pertemuan raksasa di Arafah saat ini bukanlah tanpa beban. Sebab kepergian kita ke tanah suci, meninggalkan keluarga, saudara, masyarakat, bahkan meninggalkan bangsa Indonesia yang nyaris di tengah hiruk pikuk suasana sosial politik yang tanpa berhenti. Oleh karena itu, kepergian kita bukanlah untuk menghindari berbagai kegaduhan yang melelahkan itu, tidak sama sekali. Kita tidak berniat untuk lari dari situasi, justru sebaliknya, kepergian di tempat kita ini untuk mengadukan nasib bangsa kepada Allah yang Maha Penyayang, dengan harapan Allah memberikan pertolongan, perlindungan, keselamatan bangsa dan negara kita. Saat ini kita dengan pakaian ihram, kita menanggalkan pakaian biasa, berarti kita menanggalkan segala macam perbedaan dan menghapuskan segala keangkuhan, kesombongan, dan egoisme pribadi atau golongan. Perbedaan yang ada di antara manusia tidak dipertentangkan, karena menyadari bahwa yang membedakan manusia di hadapan Allah hanyalah tingkat ketakwaan kita kepadanya, bukanlah tingkat ekonomi, sosial, status sosial, latar belakang etnis dan budaya, apalagi aspirasi politik. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dengan pakaian ihram timbullah pengaruh psikologis bahwa dalam keadaan yang demikian seseorang menghadap Tuhan pada saat kematiannya. Bukanlah ibadah haji adalah kehadiran memenuhi panggilan Allah. Untuk berhaji kita diperintahkan berbekal wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekalah, sesungguhnya baik-baik bekal ialah takwa. Bertakwalah padaku, hai orang-orang yang berakal. Untuk memenuhi panggilan Allah kelak, sudahkah kira-kira kita menyiapkan pembekalan itu atau perbekalan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Duyufur Rahman rahimahullah, ibadah haji sungguhnya lebih merupakan perjalanan rohani daripada perjalanan jasmani, karena tujuan hakiki perjalanan haji bukanlah semata-mata berada di Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina maupun Madinah, bukan pula semata-mata tawaf, sa'i wukuf atau melontar jumroh, tetapi tujuan sungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh kecintaannya dan keridhoannya. Kemakmuran haji dapat dilihat dari bekas simbol-simbol indah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sekembali dari tanah suci ia mampu melepaskan kesombongan egoisme? Masih adakah keangkuhan di dalam jiwanya? Masih terasa adanya perbedaan derajat kemanusiaan? Masih ingin menang sendiri atau menindas orang lain? Kemakmuran haji harus terus dipertahankan dengan terus melakukan upaya terjadinya perubahan dan peningkatan dalam kesadaran beragama yang meliputi sikap istiqomah dalam beragama, peningkatan kualitas ibadah, peningkatan kualitas akhlak dan komitmen terhadap perjuangan Islam. Ibadah haji adalah rangkaian ritual yang didominasi dengan zikir, mulai dari ihram, tawaf, sa'i, wukuf sampai dengan mabit di Muzdalifah, Mina dan melontar jumroh. Tetapi setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji tersebut, Allah memerintahkan kita untuk kembali berzikir. Wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikir lebih banyak dari itu. Duyufur Rahman rahimahullah, hal tersebut adalah agar adanya konsistensi, kesolehan atau istiqomah. Jangan sampai sekembali dari tanah air seseorang kemudian merasa terlepas dari kendali pengawasan Allah. Akibatnya iman menjadi labil. Istiqomah adalah kokoh dalam memegang prinsip-prinsip akidah, konsisten dalam ibadah. Kokohnya akidah ditandai dengan adanya pengakuan akan keesaan Allah serta penolakan terhadap segala macam bentuk kemusyrikan, serta adanya keyakinan tentang neraca keadilan Tuhan dalam hidup ini, yang puncaknya adalah diperolehnya pada hari akhirat kelak. Konsistensi beribadah akan terus terpelihara seperti kita berada di tanah suci. Pendek kata, indikasi sikap istiqomah bagi seseorang sekembalinya dari ibadah haji akan terlihat dari sikap dan perilakunya. Meskipun dihadapkan dengan berbagai persoalan hidup, tidak pernah redup, dicaci ataupun dipuji, sujud tanpa pantang berhenti, kantong kering ataupun tebal, tetap memperhatikan haram halal, meskipun memiliki berbagai fasilitas kenikmatan, tidak tergoda melakukan kemaksiatan. Saat wukuf inilah saat kita mengunjungi Allah. Maka setelah itu hendaklah kita selalu
mengundang Allah agar mengunjungi rumah kita. Pintu hati senantiasa terbuka dan dipersiapkan menerima kunjungannya. Di sini dan pada saat inilah kita bersihkan segala kotoran yang menyelimuti kehidupan kita yang fana ini. Kita netralkan dengan proses pertobatan yang sesungguhnya. Pada momentum hukum Arafah ini, Allah sendiri yang menjamin diterimanya perbuatan pertaubatan kita. Saat ini di luar tenda tempat kita bernaung ini, ada jutaan hamba-hamba Allah yang menjadi lambang persaudaraan umat sejagat. Di kanan kiri kita datang saudara-saudara kita dengan tangan, dengan mengadakan tangan, memusatkan perhatian kepada Allah di tengah hamparan lautan jutaan manusia yang meliputi padang tandus Arafah ini. Kemudian Allah menyeru, memerintahkan kepada malaikatnya, "Hai malaikatku, lihatlah hamba-hambaku. Mereka datang berbagai pelosok bumi. Mereka datang dengan pakaian yang penuh debu. Mereka datang dengan rambut yang kusut masai. Saksikanlah wahai malaikatku, aku makan semua dosa, kesalahan orang yang datang pada hari ini di tempat ini. Aku maafkan mereka atas segala hilaf yang pernah mereka lakukan." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan dosa dan kesalahan kita apabila kita sendiri jujur mengakui dosa-dosa kita dan kita berusaha dengan sungguh-sungguhnya melakukan taubatan nasuha, berhenti dari dosa, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi. Marilah kita tundukkan sejenak kepala kita. Kita buka lebar-lebar mata hati kita, pendengaran kita. Kita pasrahkan setulus-tulusnya kepada Allah di puncak ibadah wukuf di Arafah ini. Mari kita bersama-sama bersihkan segala bentuk kekeliruan dan kesalahan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Maha Agung, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami sesungguhnya malu untuk menghampirimu kalau bukan karena perintah-Mu. Izinkan kami ya Allah yang Maha Kuasa, betapa kecil arti kehadiran kami di padang Arafah yang luas ini, bahkan semakin kecil karena terkubur tumpukan dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Tataplah kami, Engkau akan menemukan kami dalam keadaan kotor. Sapalah kami agar kegelisahan kami berubah menjadi ketenangan. Lihatlah kami ya Rabb, betapa tidak pantasnya kami berpakaian ihram ini. Kalau saja bukan karena Engkau yang memanggil kami, kami tidak pernah berada di sini. Kami duduk di Arafah ini bukan karena kami pantas ya Rabb. Kehadiran kami bersama jutaan hamba-Hambamu bukan karena kami unggul dan suci, justru karena kami adalah hamba-hamba yang lemah dan penuh noda. Jika Engkau perkenankan kami ingin membakar semua watak kebinatang kami ingin membasmi semua kemunafikan, ketakaburan kami ingin terbebas dari penjara egoisme yang menyesatkan kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, kami sadar belum sempurna menjadi hamba-Mu seperti yang Kau perintahkan. Tetapi kami tetap ingin setiap langkah kami senantiasa mendapat ridho-Mu ya Rabb. Sesungguhnya kami malu bersimpuh di padang Arafah ini. Kami malu menjerit bertaubat di tengah suasana wukuf kami. Kami malu menerima panggilan-Mu.
untuk bersujud di Baitullah bersama jutaan hamba-Mu yang soleh. Kami malu menerima, meminta kepadamu di tengah kelalaian menegakkan ajaranmu. Kami masih sering meninggalkan perintahmu ya Allah. Betapa besar anugerah nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Betapa besar penghargaanmu memberikan kesempatan kepada kami duduk di Arafah ini. Kami tidak merasa layak menerima penghargaanmu ya Rabb. Kami ini tidak lebih dari hamba-Mu yang hina. Kami tidak lebih dari hamba-Mu yang lemah. Hamba-Mu yang tidak pernah sepi dari perbuatan silap. Hamba-hamba-Mu yang senantiasa berlumpuran dengan dosa dan kesalahan. Terimalah kehadiran kami. Terimalah hukum kami. Terimalah taubat kami ya Rabb. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, dalam menempuh perjalanan hidup kami yang kita menepi, kami tidak ingin berujung dalam kekufuran atau ketakaburan. Dalam menjalankan sisa usia hidup kami ingin berakhir dengan husnul khotimah. Kami ingin ya Allah Maha Penyayang keberakhiran hidup kami meninggalkan jejak-jejak yang Engkau nilai sebagai kebajikan, agar seluruh nafas yang kami hembuskan selama memancarkan tauhidullah, agar setiap langkah yang kami kerjakan dalam hidup ini menjadi amanah ibadah. Untuk itu wahai Allah Rabbul Izzati, hindarkan kami dari tindakan menyekutukan-Mu dengan alasan apapun. Hindarkan kami dari sikap permusuhan bersama kami. Hindarkan kami dari kebiasaan mensia-siakan waktu untuk mengabdi hanya kepadamu. Hindarkan kami sifat-sifat kemunafikan, keangkuhan, dan ketidakjujuran. Allahumma ansur fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjayna minal qaumiz zalimin wal kafirin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin wa ahlikil kafarta wal musyrikin wansuril islam wal muslimin wa adil kalimata ila yaumiddin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia aminatan mutmainnatan warzuqna ahlahu rizqan wasi'an halalan mubarakan. Allahumma alif bainana wa baina qulubil mu'minin wal mu'minat hatta nakuna kal bunyanil marsus. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dzamban maghfura. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.